Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazilna Samratal Azizah, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Ponorogo dari kelas 1A dengan NIM 17250203041. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai penyakit diabetes mellitus untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa sih diabetes mellitus itu? Nah, menurut World Health Organization atau WHO tahun 2016, diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat menurut Prince dan Wilson 2006. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi diabetes mellitus menurut ADA tahun 2013. Klasifikasi diabetes mellitus meliputi 4 kelas klinis, yaitu yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, merupakan hasil dari kehancuran sel beta, biasanya menyebabkan defisiensi insulin yang absolut atau tubuh tidak mampu menghasilkan insulin. Penyebab dari diabetes mellitus ini belum diketahui secara pasti. Namun, tanda dan gejala dari diabetes tipe 1 ini adalah poliuria atau kencing terus-menerus dalam jumlah banyak, polidipsia atau rasa cepat haus, polipagia rasa cepat lapar, penurunan berat badan secara drastis, mengalami penurunan penglihatan dan kelelahan. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Ini merupakan tipe diabetes yang paling banyak dialami oleh seseorang di dunia dan paling sering disebabkan oleh karena berat badan berlebihan dan aktivitas fisik yang kurang. Yang ketiga, ada diabetes tipe spesifik lain. Diabetes ini biasanya terjadi karena adanya gangguan genetik pada fungsi sel beta, gangguan genetik pada kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, dan dipicu oleh obat atau bahan kimia seperti pengobatan HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ. Yang keempat, ada gestational diabetes. Diabetes tipe ini terjadi peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia selama kehamilan dengan nilai kadar glukosa darah normal tetapi di bawah dari nilai diagnostik diabetes mellitus pada umumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam hubungan kadar gula darah. Yang pertama, ada hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula darah. Menurut penelitian, Widianto dan Arsik berperan utama dalam pengaturan kadar gula darah. Pada saat melakukan aktivitas fisik, resistensi insulin berkurang. Sebaliknya, sensitivitas insulin meningkat sehingga ambil glukosa akan terpengaruh ke dalam sel. Respon ini hanya terjadi setiap melakukan aktivitas fisik berat, tidak merupakan efek yang menetap atau berlangsung lama. Oleh karena itu, aktivitas fisik harus dilakukan secara terus-menerus dan teratur. Yang kedua ada hubungan asupan karbohidrat dengan kadar gula darah. Menurut Fitri dan Wirawani tahun 2014, jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dari makanan utama dan selingan lebih penting daripada sumber atau tipe karbohidrat tersebut. Hal ini disebabkan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dari makanan utama dan selingan mempengaruhi kadar glukosa darah dan sekresi insulin. Yang ketiga, hubungan indeks massa tubuh dengan kadar gula darah. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan indeks massa tubuh dengan kadar gula darah menunjukkan hubungan yang lemah dan berpola positif atau R sama dengan 0,040, yang artinya semakin tinggi indeks massa tubuh, maka semakin meningkat kadar gula darahnya. Yang keempat, ada hubungan lingkar pinggang dengan kadar gula darah.
Berdasarkan hasil penelitian, hubungan lingkar pinggang dengan kadar gula darah menunjukkan hubungan yang lemah dan berpola positif atau R sama dengan 0,186. Artinya, semakin besar lingkar pinggang, maka semakin meningkat kadar gula darahnya. Hasil uji statistik didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara lingkar pinggang dengan kadar gula darah. Yang terakhir, hubungan kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah menunjukkan hubungan yang lemah dan berpola negatif atau R sama dengan 0,798, yang artinya semakin tinggi tingkat kepatuhan minum obat, maka semakin menurun kadar gula darahnya. Nah, kesimpulan dari penyakit diabetes mellitus tadi dapat terkontrol dengan meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi aktivitas fisik melalui senam diabetisi dan mengedukasi aktivitas fisik 30 menit per hari seperti yang direkomendasikan oleh Germas pada para diabetisi. Aktivitas fisik tersebut dapat melalui aktivitas fisik